Oke teman-teman, ini kan tahun 2026 banyak juga bendahara yang baru ya, banyak juga bendahara yang lama. Jadi niat saya mau bikin ini tutorial tentang perpajakan Kortek ya di tahun 2026. Ini setahu saya aja ya, jadi nggak mesti benar ya. Nanti kalau yang paling benar itu info dari AR atau penyuluh pajak di KPP. Ini saya terangkan secara singkat setahu yang saya tahu. Jadi nanti kalau ragu-ragu bisa ditanyakan ke KPP. Oke, kita persingkat saja. Pertama itu di bendahara, bendahara instansi pemerintah ya. Jadi wajib memungut dan menyetor pajak itu PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 PPN ya. Setahu saya itu ada 5 tadi. 21 itu untuk pajak penghasilan gaji ya, gaji dan sebagainya, penghasilan upah lah gampangannya. 22 untuk pengadaan barang PPh 22. Kemudian 23 untuk jasa. Kemudian PPh 4 ayat 2 itu untuk jasa tertentu ya, barang atau jasa tertentu saja yang pakai pasal 4 ayat 2. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Kemudian PPN. Oke, kita mulai dari PPh 21 dulu. PPh 21 ini ada, ini slide-nya nanti saya share aja ya di deskripsi video. Slide-nya saya dapat dari teman di KPP. PPh 21 itu gampangannya ada pegawai dan bukan pegawai. Terus ada pegawai tetap, bukan pegawai tetap, gampangannya seperti itu. Ini setahu saya aja ya. Pertama, gaji dan tunjangan bagi pegawai tetap. Itu menggunakan perhitungan TER ya. Ini untuk pegawai tetap, termasuk PNS dan P3K. Kemudian nanti untuk PPh pasal 21 yang pakai tetap nanti lebih detailnya ditanyakan ke KPP ya, yang perhitungannya pakai TER. Kemudian PPh 21 selain pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS, misalnya honor atas kegiatan, honor rapat, eskul dan sebagainya nih ya, itu pakai PPh final pasal 21. Nanti saya jelaskan lagi untuk penjabarannya secara singkat aja. Kemudian penghasilan bagi pegawai tidak tetap ini pakai TER ya. Kemudian imbalan bukan pegawai, honor tenaga ahli dan sebagainya itu penghasilan bruto kali 50 kali PPh pasal 17, nanti saya jelaskan juga. Kemudian imbalan bagi peserta kegiatan PPh pasal 21 itu penghasilan bruto kali PPh pasal 17. Pasal 17 ini gampangannya 5% ya. 5% nanti yang lebih dari 60 juta kali berapa itu 15% apa itu. Jadi progresif ya pasal 17 itu. Jadi nanti dibuatkan dulu yang sampai dengan 60-nya berapa itu dikali 5%, kemudian yang di atasnya lagi dikali berapa persen tarifnya saya lupa. Terus nanti ada lapisan berikutnya. Oke, jadi untuk tahun 2026 ya, ini pengalaman aja. Untuk pajaknya itu dibuat bukti potongnya dulu di Kortek, baru dibuatkan depositnya atau dibuatkan billingnya gitu. Jadi nanti untuk pelaporan SPT-nya lebih gampang ya. Kalau tahun lalu kita agak keteteran karena rata-rata itu membuat deposit dulu, bayar-bayar dulu, baru membuat bukti potongnya. Itu nanti akan kesusahan. Untuk pembuatan bukti potongnya di Kortek itu bisa satu persatu, direkam satu persatu, maupun dengan template ya. Kita bisa merekam beberapa transaksi dengan Excel atau XML, kemudian diupload. Itu nanti bisa juga cara seperti itu. Yang harus dikerjakan di Kortek itu PPN, kemudian PPh 21, kemudian unifikasi. Unifikasi itu selain PPh 21 ya. Ini saya jelaskan tentang
PPh 21. PPh 21 gampangannya itu ada BPMP tadi yang pakai TER ya. Kemudian ada PP 21 itu yang tidak pakai TER tadi yang honor-honor dan sebagainya. Kemudian ada A2. A2 itu untuk TER tapi di bulan Desember pakainya A2 untuk di Korteknya. Ini yang contoh template PP21 ya. Yang saya jelaskan hanya kode ininya, objek pajaknya ini ya. Baik nanti untuk yang manual maupun yang dibuat dengan template ya. Ini untuk PPh final tadi. Untuk honorarium di sini yang PNS golongan 1, 2, 3 itu pakai kodenya ini ya, 402. 402, 02 itu untuk PNS atau TNI yang ada pangkatnya di sini ya. Untuk golongan 3 tarifnya 5%. Ini kalau 100 di sini berarti 100% ya. Kali 5% tarifnya. Untuk yang PNS golongan 3. Golongan 1 di sini 0%, berarti tidak dikenakan pajak untuk PNS ya. Kemudian PNS golongan 4 15%, 100%. Kodenya nanti untuk di bukti potongnya ini ya. 402 04 40202 40203 ini ya. Ini khusus untuk PNS dan juga polisi TNI. Untuk P3K nanti tidak pakai ini ya, karena dia bukan termasuk PNS. Tapi tarifnya nanti pakai yang 100% 5. Kemudian untuk honorarium ini ya, narasumber penceramah dan sebagainya nih. Pakainya itu PPh pasal 17, ininya 50. Jadi nanti 50% kali 5% gampangannya seperti itu. Untuk pemberian jasa dalam segala bidang nanti yang contohnya jasa catering yang penyediaannya itu perorangan. Itu juga pakai ini ya. Kodenya itu 120 segala bidang. Nanti kenanya 50% kali PPh pasal 17. Kemudian untuk peserta rapat dan sebagainya ini ya. Itu kodenya 14. Tarifnya 100% kali pasal 17. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan ini, honor tim ini ya. 5% kali pasal 17. Ini kecuali untuk yang PNS ya. Kalau honor timnya PNS itu pakainya ini. Tadi 04, 02, 03. Untuk yang P3K tadi itu masuk yang bukan PNS ya. Kalau dia masuk honor tim, berarti masuk yang 15 ini. Kepanitiaan. Kemudian untuk peserta kegiatan lainnya, misalnya uang kegiatan, uang saku kegiatan kok. Uang saku kegiatan biasanya kan ada ya. Itu pakainya yang ini kodenya 17. Nanti. Ini kode-kodenya ya. Ini untuk PPh pasal 21 di bukti potongnya. Lanjut ke PPh 22 ya. PPh 22 untuk belanja barang di sini. Misalnya ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang ya. Pokoknya yang ada barangnya lah gampangannya seperti itu. Itu nanti dikenakan PPh pasal 22 dan PPN. Untuk PPh 22 itu nilai transaksi kemudian dikalikan tarif 1,5%. Nanti ada juga pengecualiannya ya nanti di bawah. Kemudian PPN juga seperti itu. Dasar pengenaan pajak DPP dikali tarifnya 12%. Nanti pengecualiannya ada di bawah. Tapi sekali lagi, untuk pembuatan, untuk perhitungannya, jadi kita manut Kortek aja ya.
Jadi dihitung dulu pakai Kortek, nanti PPh 22 dibuat dulu bukti potongnya. Nanti kan keluar hasilnya. Nah, itu yang akan dipakai buat pembayaran. Jadi membuat bukti potong dulu. Bukti potong itu termasuk perhitungannya ya, sesuai dengan perhitungan Kortek. Baru dibayarkan. Kalau PPN itu tergantung dari e-fakturnya. Kalau dia PKP. Kalau non PKP gimana untuk PPN? Tetap dipotong PPN-nya, tapi tidak pakai e-faktur. Nanti penjelasannya kayaknya saya sudah pernah bikin videonya ya, terkait PPN untuk yang non PKP. Ini khusus untuk yang instansi pemerintah. Aturannya ada di Perdirjen 11 tahun 2025, Perdirjen Pajak kalau nggak salah. Kemudian belanja jasa kepada rekanan badan ya. Jasa berarti ya jasa. Jasa yang pembayarannya dibebankan kepada APBN yang nggak ada barangnya ya. Nilai transaksi dikali 2%, tarifnya 2%. Pengecualiannya nanti saya jelaskan di bawah aja. Kemudian juga ada PPN-nya ya. Sama perhitungannya dengan PPN yang ada di pengadaan barang. Sewa harta selain tanah dan bangunan. Di sini ya. Sewa mobil, sewa fotokopi itu pakainya PPh 23 dan PPN. Seperti itu. Nah, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 nih ya. Belanja jasa konstruksi, pengalihan tanah dan bangunan, kemudian sewa tanah dan bangunan. Transaksi dikali PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. Dasar perhitungan pajak ini untuk PPN-nya ya, kali 12%. Untuk belanja jasa konstruksi itu tarifnya nanti ini ya, sendiri ya, ada tarifnya sendiri. PPh finalnya nanti di bawah ada penjelasannya. Kemudian belanja rekanan UMKM. Itu pakai PPh pasal 4 ayat 2. Nilai transaksi kali tarif PPh pasal 4 ayat 2. Ini yang UMKM biasanya ya. Itu tarifnya 0,5%. Jadi kalian kalau nanti ada surat keterangannya dari KPP, surat keterangan UMKM, itu nanti tidak dikenakan PPh pasal 22 maupun PPh pasal 23 ya. Tapi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya 0,5% baik itu untuk barang dan jasa. Syaratnya tadi ada surat keterangan UMKM dari KPP yang masih aktif. Kemudian di sini ada jasa catering di sini ya. Orang pribadi itu pakai PPh 21 tadi penghasilan bruto kali 50 kali tarif PPh pasal 17. Ini tadi ya. Yang kalau di bukti potongnya pakai yang jasa segala bidang tadi. Kalau badan pakai PPh pasal 23. Tarif pengecualiannya ada di bawah. Untuk jasa catering itu tidak dikenakan PPN ya, karena sudah kena pajak daerah. Oke, ini ininya. Lapisannya tadi. Saya untuk PPh pasal 17 yang PPh 21 ya lapisannya sampai dengan 60 juta itu 5%. Kemudian 60 sampai 200 juta misalnya dapat honor tadi 100 juta berarti nanti dihitung dulu yang 60 juta kali 5%, kemudian sisanya dikalikan 15%. Tapi nanti untuk perhitungannya lebih validnya dengan dihitung langsung di korteknya ya, nanti keluar angkanya itu yang kita bayar. Kemudian PPh final golongan 120% ini tadi seperti yang template Excel tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Ini TER nanti perhitungannya dihitung, saya kayaknya sudah pernah bikin perhitungan TER kalau nggak salah videonya. Nah, di sini yang saya jelaskan lagi untuk tarif pengecualiannya ya. Untuk PPh 22 itu dikecualikan ya. Transaksi kurang dari sama dengan 2 juta. Yang tidak dipecah-pecah itu tidak dikenakan PPN. Jadi nanti misalnya
untuk pengadaan ATK 1 juta gitu. Berarti tidak ada PPh pasal 22-nya. Untuk yang 2 juta pas gimana? Kena atau enggak? Jawabannya adalah tidak kena. Karena tandanya ini kan kurang dari sama dengan ya. Berarti harus di atas 2 juta. 2 juta 1 itu baru kena PPh pasal 22. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit pemerintah KKP. Kalau sekarang namanya KKI ya, juga tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian yang bersumber dari dana pos itu enggak dikenakan. Kemudian BBM, benda pos, air, listrik itu enggak kena ya. Kemudian gabah beras juga tidak kena PPh pasal 22. Kemudian rekanan yang memiliki surat keterangan PP 55 atau SKP. Nah, ini tadi ya, kalau dia UMKM tadi ya, itu tidak dikenakan PPh pasal 22, hanya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang 0,5%. Tapi syaratnya suratnya masih aktif ya. Itu bisa dipakai. Kemudian dibebaskan lagi pembelian barang di SIPP dengan UP. Ini contohnya Inaprok ya. Kalau Inaprok yang dengan metode UP itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Tapi jika Inaproknya itu dengan LS tetap dikenakan ya. Nanti bendahara tetap memungut. Ini hanya untuk Inaprok yang UP. Nanti yang memungut bendaharanya Inaprok, bukan bendahara dinas atau badan. Kemudian PPh pasal 23 ini tarifnya 2%, pengecualinya hanya 1 ya. Jadi untuk PPh pasal 23 ini berapapun kena karena nggak ada nilai limitnya. Kalau PPh pasal 22 kan harus di atas 2 juta. Kalau 23 itu nggak ada nilai minimalnya. Yang dibebaskan hanya rekanan yang memiliki surat keterangan tadi UMKM. Ya, jadi kalau dia jasa tapi UMKM itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang 0,5% tadi. Syaratnya UMKM-nya harus aktif. Kemudian tarif PPN 12% ya. Ini cara penghitungannya DPP-nya. 11/12 kali inilah. Ini perhitungannya nanti mengikuti perhitungannya kalau Kortek, kalau Inaprok sudah dihitungkan dari Inaproknya. Kalau nanti yang tidak pakai Inaprok nanti dihitungkan dari e-fakturnya. Pengecualinya untuk transaksi kurang dari sama dengan 2 juta, sama dengan yang di PP pasal 22. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atau KKI sekarang ya. Itu dikecualikan ya, tidak dipungut PPN. Tapi untuk PPh pasal 23 itu nggak ada pengecualiannya ya. Kalau belanja PPh pasal 23, belanja jasa dengan KKI tetap dikenakan pasal 23. Kemudian pengadaan tanah itu dibebaskan ya. Kemudian BKP, KJP dibebaskan atau tidak dipungut. Kemudian pembelian barang dengan SIPP sistem, ini saya nggak tahu, pengadaan pemerintah dengan UP. Ini contohnya tadi, Inaprok yang dibayar dengan UP itu tidak dipungut PPN ya. Tapi kalau LS harus dipungut PPN. Prinsipnya seperti itu. Kemudian di sini batas waktu store-nya ya. Untuk PPh pasal 21, 22, PP final 23 itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Ini ya. Jadi kalau KKI kan sistemnya kemarin dipungut dulu, store-nya nanti saat SP2D GU KKI-nya sudah jadi ya. Biasanya kan di bulan berikutnya. Jadi usahakan untuk pembayaran pajaknya itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, termasuk untuk pembayaran GU KKI-nya. Kemudian untuk PPN di akhir bulan berikutnya. Ini untuk batas lapor SPT masa ya. Untuk PPh 21 dan unifikasi itu tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian untuk PPN
SPT masa PPN-nya itu akhir bulan berikutnya. Itu tadi ya, sepintas sekilas tentang perpajakan ya. Biar ada gambaran. Gampangannya kalau 21 itu untuk penghasilan, gaji dan honor, upah, 22 itu barang, 23 itu jasa, PPh pasal 4 ayat 2 itu bisa untuk barang dan jasa, tapi tertentu ya. Contohnya tadi konstruksi atau UMKM. Kemudian PPN untuk barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang kena PPN. Begitu penjelasannya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.